Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 5 Khalid bin Walid, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema IPS tentang potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya, baik kekayaan hayati maupun non-hayati. Kekayaan hayati merupakan potensi kekayaan yang berasal dari keragaman flora dan fauna. Kekayaan ini bukan hanya untuk dibanggakan atau dieksploitasi tanpa aturan, melainkan untuk dikelola dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan sebagai bangsa yang mandiri dan tidak tergantung pada bangsa lain, ya. Jadi bangsa Indonesia tuh kaya banget ya, kaya raya. Jadi harusnya kita tuh mandiri ya, karena semuanya sudah tersedia di alam Indonesia, ya. Oke. Potensi kekayaan alam bangsa Indonesia nih, lihat ya, potensinya begitu banyak ya. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika ya. Nah, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Nah, apalagi yang belum teridentifikasi ya, gitu. Yang sudah teridentifikasi saja sampai 8.000 gitu ya. Nah, jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies pada tahun 1999. Datanya diambil dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Nah, di sini spesies hewan di Indonesia terdiri atas burung ya. Burung itu sampai mencapai 1.519 spesies gitu. Kemudian mamalia ada 515 spesies. Kemudian reptil ada 60 spesies dan kupu-kupu 121 spesies ya. Nih, lihat gambarnya ya, cantik-cantik ya. Dan penuh aneka gitu ya. Ini ada kupu-kupu, ini ada aneka hewan, burung, dan ini ada reptil nih. Nih kalau ngeliat reptil nih Ustazah inget seseorang nih ya. Oke, next. Nah, besar dan beragamnya keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat berkaitan erat dengan pertama iklim dan kondisi fisik wilayah gitu ya. Jadi iklim dan kondisi fisik wilayah ini sangat mempengaruhi aneka ragam hayati yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, apalagi faktor yang mempengaruhinya, yaitu suhu dan curah hujan yang besar ya. Karena tumbuhan itu memerlukan air serta suhu yang sesuai. Makin banyak air yang tersedia, maka makin banyak pula tumbuhan yang dapat tumbuh. Nah, kalau tumbuhannya nih kayak hutan ini lebat ya, pasti di dalamnya banyak hewan nih ya. Jadi banyak pula hewan yang dapat hidup di daerah tersebut ya. Masya Allah ya, la haula wala quwata illa billah ya, maha besar Allah dengan segala penciptaannya ya. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian persebaran flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok Indo-Malayan dan Indo-Australian ya. Nah, kelompok pertama ini yang Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia Barat ya. Ada Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sementara yang kelompok kedua ini yang Indo-Australian meliputi tumbuhan yang berada di kawasan Indonesia Timur ya, yaitu Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua ya. Nah, berbagai jenis flora di Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, seperti sebagai bahan untuk membuat alat rumah tangga, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain ya. Nah, contohnya nih, rotan ya. Rotan dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kursi, meja, dan perabotan rumah tangga. Kemudian batang kayu untuk pintu, kusen, dan lain-lain ya. Kemudian sayur mayur dan buah-buahan nih sebagai bahan makanan. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari flora atau tumbuhan ya. Anak-anak pasti bisa menyebutkan di rumah nanti ya. Di sekitar kamu pun ada ya manfaat-manfaat dari flora gitu ya. Next. Nah, persebaran fauna di Indonesia menurut coraknya dikelompokkan menjadi 3. Fauna itu hewan ya, atau binatang. Yang pertama adalah fauna bagian barat. Fauna bagian barat memiliki ciri seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe asiatis atau asiatik. Nah, kemudian yang kedua adalah fauna bagian tengah, merupakan fauna peralihan yang cirinya berbeda dengan fauna asiatis maupun australis. Memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di wilayah lainnya di Indonesia. Nah, fauna tipe ini disebut dengan fauna endemis gitu ya. Nah, yang ketiga adalah fauna bagian timur.
Fauna bagian timur memiliki ciri yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia yang disebut tipe Australis atau Australik, karena memang fauna-fauna yang bagian timur ini bersebelahan dengan negara Australia ya, jadi hampir mirip, hewan-hewannya pun hampir mirip dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia ya. Nah, kita lihat nih, ini adalah contoh-contoh fauna bagian barat nih, ada gajah, ada harimau, banteng, kemudian badak bercula satu, dan masih banyak lainnya. Nah, ini yang tengah, ini contoh fauna bagian tengah ya. Itu ada anoa, komodo, babi rusa, kuskus, dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian ini contoh bagian timur nih. Ini seperti ada walabi atau sejenis kanguru ya kalau di Australia nih. Jadi mirip dia yang bagian timur ini. Kemudian ada landak irian, ada cendrawasih, ada nuri ya. Nih, burung cendrawasih yang terkenal merupakan ciri khas Indonesia ya. Oke, the next. Nah, ini kita lihat ada peta garis Wallace dan garis Weber gitu ya. Nah, Alfred Russel Wallace merupakan penjelajah dan ahli ilmu alam geografi ya, antropologi dan biologi yang membagi flora dan fauna di Indonesia menjadi dua bagian besar yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, garis, ini ada garis nih, ada garis putus-putus ya. Ada garis Wallace, nih kamu lihat di peta, ini ada garis Weber ya. Garis yang memisahkan dua bagian flora dengan fauna di Indonesia tersebut dikenal dengan nama garis Wallace dan garis Weber. Apa itu garis Wallace? Nih kita lihat. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan fauna bagian barat. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan fauna bagian barat dengan yang fauna bagian tengah. Itu namanya garis Wallace. Bisa kamu lihat dari gambar. Jadi kalau kamu mau ngapalin pengertian dengan gambar itu jauh lebih cepat ya. Nah, lihat ini garis Weber. Apa itu garis Weber? Adalah garis yang memisahkan fauna bagian tengah dengan fauna bagian timur gitu ya. Nah ya, Indonesia sangat kaya raya, dan Allah menciptakan semua ini untuk siapa? Untuk kita, bangsa Indonesia. Makanya anak-anak belajar yang rajin, jadi bisa menjadi ilmuwan, bisa menjadi orang hebat yang bisa mengelola alam ini dengan adil, sehingga semua masyarakat Indonesia bisa merasakannya ya, dan kita bisa mandiri, tidak tergantung dengan dari bangsa yang lain itu ya. Baik anak-anak, dari Ustazah cukup. Nanti anak-anak bisa lihat tugasnya di topik latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.